Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsih. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Ustadz Mansur, Ustadz Abdurrahman, dan Ustadz Zulkarnain Al-Hafiz yang dimuliakan Allah. Mohon izin kami berdiri di sini. Beberapa waktu yang lalu kami dikasih WA sama sahabat saya. Ini sahabat beneran. Maksudnya sahabatnya karena sejak zaman dahulu kala. Waktu masih sekolah di SPK Singkawang tahun 90-an, kami sempat tidur sekamar, kemudian suka begayau kemana-mana. SPK itu kan sedekat SMA, Pak. Jadi baik yang ke kanan maupun yang ke kiri sama dengan beliau nih. Jadi dia tahu banyak hal saya gitu. Iya, sahabat saya. Kemudian beliau dapat tugas di Sintang. Alhamdulillah sekarang dikembalikan ke Pontianak, ketemu lagi. Biasanya kalau Pak Abdul Haris nih WA saja, itu ceritanya nak ngopi. Jadi tiba-tiba dia WA, ceritanya mau ada kajian seperti ini. Alhamdulillah saya tak bisa nolak. Mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT sekaligus ya sahabat saya, Pak RW, tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu-ibu Hajah, dan grup Marawis tadi yang luar biasa, serta para hadirin wal hadirat yang hadir di sini, dan banyak pula saya lihat sebutlah anak-anak kami yang juga hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak sekali kami pikir yang sudah diperoleh ya, karena kegiatannya mungkin sudah dimulai sejak tadi. Dan Masya Allah, tadi telah dibacakan 5 ayat Al-Quran. 4 ayat di surah As-Saff dan 1 ayat di surah Al-Ahzab. Luar biasa sekali. Dan menurut hemat kami, andai kata acara kita pada malam hari ini itu dicukupkan dengan mendengarkan 5 ayat tadi, itu sudah sungguh luar biasa. Dan barangkali itulah inti dari kajian kita pada malam hari ini. Saya teringat dengan sebuah ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, dan jika dibacakan Al-Quran kepadamu. Tadi sudah dibacakan ayat Al-Quran kepada kita semua. Maka dengarkan dan perhatikan baik-baik. Dan kami sangat yakin kita sudah memperhatikannya baik-baik tadi. Luar biasa. Kata Allah, la'allakum turhamun. Maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saat ini kita sangat perlu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu menurut para ulama, di antara pengertiannya gitu ya, adalah jawaban dari persoalan yang kita hadapi. Itu rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya ke muka bumi ini, itu Allah memberikan solusi, memberikan satu atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
memberikan jawaban dari semua persoalan, semua hal yang dihadapi oleh seluruh makhluk yang berada di muka bumi. Mulai dari manusia sampai binatang dan seterusnya. Nah, para hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa pentingnya rahmat Allah itu, sehingga memang tugas kita di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan itu sebenarnya untuk bagaimana caranya agar rahmat Allah itu datang. Bagaimana upaya kita agar kita ini layak diturunkan rahmat oleh Allah SWT. Nah, diantaranya adalah kita berkumpul di sini dalam rangka cinta kepada Rasulullah, dengarkan ayat-ayat Allah, dan insya Allah itu merupakan bagian dari satu hal, satu sebab untuk diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengangkat satu hal. Ini barangkali bukanlah hal yang agak mengenakkan gitu ya. Karena ini berkaitan dengan masalah ujian. Menurut hemat saya, ada 4 ujian besar yang Allah timpakan kepada umat Islam, terutama pada masa Rasul dan para sahabat kala itu. Nah, sebelum lebih lanjut, saya tadi bisik-bisik sama Pak RT, sama Pak Abdul Haris. Saya bilang, saya bawa 2 buku. Nanti, di akhir penyampaian kami ini, ada kuisnya, Bapak Ibu sekalian. Anak-anakku sekalian. Kuisnya mudah-mudah ya. Kayaknya kecuali Ustadz kali ya. Ustadznya tak boleh jawab, pasti tahu. Nanti siapa yang bisa jawab, nanti insya Allah akan dikasih buku. 2 pertanyaan, 2 buku. Ya. Ya. Jadi setidak-tidaknya ada 4 ujian besar yang dialami oleh Rasul dan para sahabat kala itu. Dan ini merupakan ujian yang mesti juga akan kita alami. Ujian yang pertama ketika Rasul berada di Mekah, periode Mekah. Rasul itu hidupnya atau masa beliau menerima wahyu dari Allah SWT itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi lebih lama di Mekah. Di Mekah itu Rasul dan para sahabat mengalami ujian yang luar biasa. Ada satu karakteristik jelas yang Allah timpakan kepada kaum muslimin yang ada di Mekah kala itu. Ciri atau karakteristik ujian di Mekah itu adalah apa? Ujiannya berat. Persoalannya jelas. Batas antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman itu jelas. Rasul dan para sahabat jelas. Tetapi Allah berikan ujian yang sangat berat, sangat dahsyat. Sehingga orang-orang yang bertahan kala itu di Mekah, mesti mereka telah melewati ujian yang sangat berat. Makanya perbedaan antara sahabat yang berada di Mekah dan sahabat-sahabat setelahnya itu memiliki tempat khusus, makom khusus. Sahabat yang berada di Mekah, yang ikut bersama Rasul, berdakwah di sana, bertahan di sana, itu memiliki makom khusus, tempat khusus di sisi Allah dan Rasulnya. Mereka disebut sebagai as-sabiqunul awwalun. Seperti itu. Jadi karakteristiknya itu berat, tapi jelas. Jelas antara batas kekafiran dan keimanan. Jadi orang yang bertahan kepada keimanan itulah orang-orang yang selamat. Kira-kira seperti itu. Terus ujian yang kedua, nanti ini akan kita kupas lebih jauh. Akan kita bicarakan lebih jauh. Yakni ujian keimanan ketika Rasul memutuskan suatu hal dan para sahabat hampir semuanya tidak setuju. Kalau tadi kan di Mekah ini jelas semuanya nih. Ayat turun, disampaikan oleh Rasul kepada sahabat, mereka harus beriman. Kalau tidak beriman, mereka tergolong pada orang-orang yang kafir yang ada di sana. Jelas. Tapi kali ini, Rasul memutuskan suatu perkara, para sahabat hampir semuanya tidak sependapat. Sehingga mereka kecewa. Itu ujian yang kedua. Nanti akan lebih dalam barangkali kita bicarakan di sini. Ujian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah SAW, mewafatkan beliau. Ini sungguh suatu perkara yang sangat besar. Ada seorang sahabat besar, Umar ibn Khattab, yang beliau tidak percaya
ketika disampaikan kepada beliau bahwa Rasul telah diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, siapapun yang menyampaikan berita ini ke saya, pasti akan aku bunuh dia. Muhammad itu tidak wafat, melainkan beliau sedang menghadap Rabb-nya sebagaimana Musa dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Tapi kemudian disampaikan kepadanya, beliau terima. Istimewa sekali sebenarnya. Perkara bukan istimewa ya. Ini suatu hal yang harus dicatat oleh sejarah. Wafatnya Rasul itu menandakan satu pergantian masa. Kalau kita hitung tuh sebenarnya masa manusia itu hanya dibagi dua. Masa pertama itu masa ketika manusia dipimpin oleh para nabi. Masanya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Masanya kalau kita hitung kurun waktunya mungkin ribuan tahun. Wallahu alam. Sangat panjang itu masa. Pada masa ini, pada masa manusia dipimpin oleh para nabi, itu manusia selalu dibimbing oleh wahyu Allah SWT. Kadang-kadang persoalan sudah terjadi gitu kan, ayatnya belum turun. Seringkali begitu. Pada masa Bani Israil contohnya, seringkali mereka itu menemukan suatu persoalan, mereka tunggu, nyampaikan kepada nabinya. Ya Nabi Allah, ini ada masalah nih. Bagaimana kita? Kata Nabi, nanti kita tunggu ayatnya. Begitu. Sampai pada masa Rasul juga begitu. Pada masa Rasul juga seperti itu. Banyak persoalan yang kadang-kadang Rasul masih belum tahu jawabannya. Kemudian beliau memohon kepada Allah, Allah turunkan ayatnya. Selesai satu perkara. Jadi, ketika Allah wafatkan beliau, maka kita masuki masa yang kedua, ketika manusia tidak lagi dipimpin langsung oleh Allah melalui diturunkannya wahyu. Kenapa demikian? Karena wahyu telah selesai, agama telah sempurna, dan ini sudah jelas dipakai untuk seluruh umat manusia, semua masa, kurun, dan waktu. Masya Allah. Jadi kita hidup pada masa kedua, ketika wahyu tidak turun lagi, tetapi kita telah memiliki syariat yang sempurna. Itu ujian yang ketiga. Ujian yang keempat, Masya Allah, ini ujian setelah masa Rasul. Yakni pada masa Khalifah. Ujiannya dahsyat juga. Ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh para khalifah. Tetapi di akhir masa kekhilafahan ternyata terjadi perseteruan. Ini pelajaran penting. Karena ternyata semua hal yang terjadi sejak masa Rasul sampai masa Khalifah Ali, itu pada hakikatnya adalah ujian, adalah pelajaran. Pada masa itu sebenarnya, menurut hadis Rasul, itu masih masa yang delegitimasi kebenarannya. Masih masa yang wajib dicontoh kebenarannya. Alaikum bisunnati, kata Rasul, wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Adu alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus dan diberi petunjuk. Menurut para ulama, ini jelas mengacu kepada masa Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Tetapi di akhir masa kepemimpinan Ali, bahkan sejak masa Utsman sebenarnya, itu terjadi perseteruan. Ini ujian yang keempat. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Namun kita tidak bicara tentang itu, kita bicara tentang ujian yang kedua. Saya katakan tadi, ini ujian yang tidak mengenakkan. Ketika kaum muslimin diuji dengan satu perkara, ternyata keimanan itu tidak semata-mata siapa yang paling kuat bertahan. Siapa yang paling kuat tenaganya. Tidak semata-mata itu. Ujian keimanan itu ternyata juga bisa seperti ini. Siapa yang paling tunduk kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Bisa saja orangnya kuat. Kalau dia dikasih ujian yang berat-berat, dia bisa terima itu. Kalau dia diperintahkan untuk berperang, dia bisa lakukan itu. Tetapi bisakah dia ketika dia harus menerima keputusan Rasul, kala itu pada masa sahabat ya, Rasul memutuskan satu perkara yang menurut mereka itu tidak benar, tidak tepat. Keputusan Rasul itu tidak tepat. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut. Dimulai dengan satu ayat Al-Quran.
dalam surah Al-Fath, ya, surah yang ke-48. Saya bacakan saja artinya. Ayat yang ke-27. Kata Allah, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki. Dalam keadaan aman dengan menggundul rambut, kepala, dan memendekkannya. Sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath itu dibuka dengan satu kalimat pendek. Inna fatahna laka fatham mubin. Kata Allah, sungguh kami memberikan kemenangan yang nyata bagimu. Kira-kira seperti itu. Menurut kita, kemenangan pada masa Rasul itu mestinya kan Fathul Mekah. Karena ini berkaitan dengan Fathul Mekah. Pembebasan kota Mekah. Ketika kaum muslimin berhasil membebaskan kota Mekah dan menguasai kota Mekah. Mereka dulunya diusir. Bahkan Rasul itu hampir dibunuh. Mereka rencanakan untuk membunuh Rasul. Yang terakhirnya itu kan mereka merencanakan untuk membunuh Rasul. Ini nggak bisa. Urusan Muhammad ini nggak bisa. Kita harus bertindak. Akhirnya mereka rapat, mereka musyawarah, dan diambil satu keputusan. Ini harus dimusnahkan. Maka mereka menyepakati untuk membunuh pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hamba sekalian, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian lanjut seperti yang disampaikan tadi. Allah menurunkan ayatnya. Ini Masya Allah, Rasul bermimpi. Satu ketika Rasul bermimpi. Dan kita tahu, mimpinya para nabi itu adalah wahyu Allah. Kalau wahyu pasti benar. Apa mimpi Rasul? Rasul bermimpi bahwa beliau bersama dengan sahabat beliau melakukan umroh, memasuki kota Mekah dengan aman, dengan tenang, dengan damai. Padahal mereka kala itu sedang bermusuhan dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Rasul dan para sahabat sedang berada di Madinah. Beliau bermimpi seperti itu. Beliau sampaikan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Para sahabat bersorak, bergembira. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah lama benar ingin masuk ke Mekah. Selain bersilaturahim, tentu saja ingin menunaikan ibadah di sana. Mereka sudah mimpi-mimpikan itu. Tiba-tiba Rasul kasih informasi. Beliau bermimpi, dan ini pasti benar kalau yang namanya mimpi Rasul. Bahwa beliau dan para sahabat kaum muslimin yang ada di Madinah akan memasuki kota Mekah dengan cara yang aman dan damai. Para hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berkumpullah para sahabat. Kaum muslimin berkumpul di Madinah. Mereka dipimpin oleh Rasul bergerak menuju Mekah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunaikan ibadah umroh. Berapa jumlah yang berangkat, ibu-ibu sekalian? Kurang lebih 1.400 orang. Bisa dibayangkan nggak? Kira-kira kalau sekarang ada rombongan umroh gitu ya, yang jumlahnya nggak usah 1.400, 1.000 aja lah. 1.000 orang berangkat. Oke. Kemudian Rasul berangkat bersama 1.400, kurang lebih jumlah yang berangkat itu. Mereka berangkat jelas tujuannya bukan untuk berperang. Makanya para sahabat itu tidak membawa peralatan perang. Yang dibawa itu adalah peralatan untuk umroh. Bahkan ada domba-domba yang dibawa. Adapun senjata yang pendek saja barangkali gitu ya. Kalau untuk berperang senjatanya panjang-panjang. Persiapannya beda. Kali ini untuk umroh dalam perjalanan mereka bawa senjata yang untuk perjalanan saja. Berangkat sampai di satu tempat. Ternyata tersiar kabar. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mereka tidak mau terima Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka mengatakan, ini akal-akalan orang-orang Islam. Akal-akalan orang-orang Madinah. Mereka merencanakan untuk masuk ke kita, nanti sampai di sini mereka akan berperang. Mereka akan hancurkan kita.
Berita itu nyampai kepada Rasul. Kemudian mereka berkumpul di suatu lembah. Namanya Lembah Hudaibiyah. Karena di situ terdapat sebuah sumur Hudaibiyah. Sebelum memasuki kota. Berkumpullah para sahabat di situ. Bagaimana ini? Padahal Rasul kan sudah menjanjikan. Menjanjikan itu apa? Masuk ke kota Mekah dengan cara yang damai. Janji Rasul, mimpi Rasul, itu pasti benar karena wahyu Allah. Bagian dari wahyu Allah. Cuman wahyu yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Mereka berkumpul di situ. Akhirnya, Rasul bermusyawarah dengan para sahabat, dan diputuskanlah oleh Rasul untuk memerintahkan Umar ibn Khattab memasuki kota Mekah, menyampaikan pesan bahwa tujuan kami ini bukan untuk berperang. Kami benar-benar hanya untuk ibadah, melaksanakan umrah. Seperti itu. Ketika Umar diperintahkan, Umar datang menghadap Rasul. Ya Rasul, kalau saya ini modelnya itu tegas. Saya di sana tuh lebih banyak punya musuh. Kalau saya ke sana, jangan-jangan belum sampai pesan Rasulnya nyampe, disampaikan kepada orang-orang Quraisy, udah kelahi dulu sama orang Quraisy. Nah, gitu kira-kira. Kemudian kata Umar, bagaimana kalau yang menyampaikan pesan ini, duta kita ini itu adalah Utsman bin Affan. Beliau di sana itu banyak punya keluarga. Lagi pula, Utsman itu terkenal lemah lembut orangnya. Akhirnya Rasul setuju, diutuslah Utsman untuk masuk ke Mekah, menyampaikan dengan satu tugas, menyampaikan pesan bahwa kami bukan untuk berperang. Kami ini adalah, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan umroh. Nah, kira-kira gitu. Para hamba sekalian, masuklah Utsman ke sana, sampai di sana, tidak lama kemudian tersiar kabar lagi, sampai kepada Rasul dan para sahabat, ternyata menurut kabarnya, kabar beritanya, Utsman dibunuh. Itu kabar berita yang nyampe kepada Rasul dan para sahabat. Sehingga kemudian darah menggelegak. Semuanya, apa gimana sih kalau orang marah betul itu? Marah dan betul-betul ingin, apa ya? Kalau mau disebut membalas dendam, balas dendam. Tapi ini bukan perkara balas dendam. Ingin menuntut bela darah kehormatan kaum muslimin. Sehingga kemudian mereka berkumpul menghadap Rasul. Mereka menyampaikan satu peristiwa penting yang dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai, ini Masya Allah, tidak ada saya kira dalam Al-Quran ini ayat yang seperti ini bunyinya. Yadullah fauqa aidihim, kata Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fauqa aidihim. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi, dan seterusnya. Saya kira dalam Al-Quran itu tidak ada lagi ayat yang seperti ini. Saking dahsyatnya peristiwa ini, ketika para sahabat semuanya, mereka berkumpul bersama Rasul dan menyatakan janji setia kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk membela kehormatan sahabat kita yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Siapa dia? Utsman bin Affan. Ternyata ini hanya hanya untuk mengetes saja. Tes case dari orang-orang Quraisy. Begitu mendengar kabar Muhammad dan sahabatnya ini yang berjumlah 1.400 orang itu sedemikian kesal, marah dengan berita ini, sehingga kemudian mereka menyampaikan berita, Utsman tidak dibunuh, cuman ditawan. Tidak aman, Utsman aman. Nah, para hamba sekalian, akhirnya dengan asbab berita ini disepakatilah sebuah perjanjian. Datanglah utusan dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mengutus seorang hamba Allah yang paling pandai berdiplomasi, juru bicara orang kafir Quraisy. Namanya Suhail bin Amir. Nyampai ke Hudaybiyah tadi, kemudian
antara beliau, antara Rasul dan para sahabat gitu kan, didatangi oleh Suhail bin Amir tadi, juru bicara dari orang-orang kafir Quraisy, disepakatilah perjanjian. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Setidak-tidaknya ada 4 hal. Dan 4 hal ini hampir semuanya itu tidak sesuai dengan keinginan, pikiran dari kaum muslimin yang ada kala itu bersama Rasul. Para hamba sekalian, apa yang pertama? Yang pertama, kaum muslimin yang tujuannya untuk umroh, itu tidak boleh umroh tahun ini. Mohon maaf nih, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pernah kabar nggak? Pernah dengar kabar kita? Ada nggak orang yang berniat untuk umroh, ikhlas, sudah sedemikian rupa merencanakan dengan uang yang halal dan seterusnya, tetapi atas izin Allah nggak jadi? Apa rasanya itu? Ini para sahabat bersama Rasul. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 1.400 orang. Mereka sudah dijanjikan Rasul untuk melaksanakan umroh, gitu kan? Dan sudah berangkat, sudah mendekati Mekah. Tapi ternyata tidak jadi. Itu yang pertama. Jadi tahun ini tidak umroh. Terus yang berikutnya, disepakati untuk melakukan gencatan senjata. Yang sebelumnya memang ada perang-perang yang terjadi. Tapi disepakati untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Nah terus yang berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, jika ada, nih bagian dari perjanjian Hudaybiyah. Jika ada orang Madinah, bukan Madinah, jika ada orang Mekah yang berangkat menuju Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Kemudian yang ketiga, jika ada orang Madinah yang berangkat menuju Mekah, maka tak wajib dikembalikan ke Madinah. Setidaknya 4 hal tadi. Bapak Ibu sekalian, kira-kira adil nggak? Adil nggak kira-kira? Ini kesepakatan kira-kira adil nggak? Kita yang dengarnya sekarang tuh pun rasa tak adil. Tetapi kemudian Rasulullah menerima perjanjian ini. Rasul menerima. Bahkan ini Masya Allah, ini juru bicaranya ini memang orang yang kurang ajar. Ketika ditulis oleh Ali, Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail, ini kalimat apa? Kalau saya terima kalimat ini, berarti saya sudah muslim. Nah, kenapa pakai ini? Ali, kata Rasul, hapus. Ali dah hapus. Kemudian ditulis lagi oleh Ali, ini perjanjian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Suhail, ini kalimat apa lagi? Ali itu sudah gregetan. Mungkin bayangan dia ini yang datang ini kan tak banyak. Juru bicara itu kan biasanya pendampingnya tak banyak. Kita ini 1.400 orang. Nggak usah nak kita bunuh. Kita kencing, maaf. Kita tinju, ya kita kubik, lama-lama mati semua mereka semua. 1.400 orang yang mencubit dia nih mati. Jadi. Tetapi Suhail ya seperti itu. Juru bicara. Dia bilang ini kalimat apa? Kalau saya terima kalimat salam itu saya berarti sudah muslim. Saya tak mau. Kata Rasul, hapus Ali. Ali tak mau menghapus. Akhirnya Rasul yang menghapusnya diganti dengan Muhammad ibnu Abdul. Kata Rasul, dihapus pun itu, kira-kira seperti ini ya, itu tidak mengurangi keabsahan kebenaran dari risalah Muhammad SAW. Nah, para hamba sekalian, Rasul menerima keputusan. Para sahabat, saya katakan tadi, kalau dalam sejarah itu hanya 1 orang yang menerima. Semua sahabat tidak terima. Bayangkan, kita sudah berangkat, bergerak dari Madinah untuk ke Mekah, umroh. Tak jadi. Padahal ini mimpi Rasul, janji Rasul. Tak jadi. Apa rasanya itu kalau kita sudah seperti itu tak jadi umroh? Kalau macam gitu nih, kita amuk orang itu yang bawa gitu tuh.
Masya Allah, astagfirullah. Jangan-jangan memang musibah dari Allah, bukan kehendak dia. Karena seringkali seperti itu. Seperti yang kemarin, COVID. Kan bukan salah orang travel. COVID-nya terjadi. Banyak pula kan waktu itu yang tak jadi orang umroh. Allah punya kehendak. Ini Masya Allah. Saking kesalnya, seorang sahabat besar, Umar Ibnul Khattab. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Yang kata Rasul, andai kata ada nabi setelah aku, maka pasti Umar orangnya. Karena seringkali Umar itu, beliau menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang Allah turunkan ayat cocok dengan pendapat Umar. Seperti itu. Makanya Umar itu luar biasa. Punya pemikiran, punya intuisi gitu kan. Punya apa? Punya firasat yang luar biasa. Satu ketika pernah kita kata jadi perang, beliau di Madinah. Para sahabat tuh terdesak di medan perang sana. Umar nampak. Kemudian dia teriak, wahai pasukan, dia bilang, minggir ke sebelah sini. Para sahabat yang berada di medan perang itu mendengar. Kemudian mereka meminggir dan akhirnya mereka selamat dari kekalahan dan menang. Begitu kembali ke Madinah, mereka menyampaikan kepada Umar, kami menang itu karena ada suara yang menggelegar, suara khalifah nyampai kepada kami di sana. Umar. Tetapi kali ini ujiannya sungguh berat. Beliau harus menerima satu keputusan Rasul yang beliau sama sekali sedikit pun tidak memandang ini suatu kebaikan bagi Rasul dan kaum muslimin serta Islam. Beliau menghadap Rasul. Ya Rasul, bukankah Anda ini adalah utusan Allah? Saya kira tidak pernah Umar seperti ini. Sehingga seakan-akan beliau itu merasa ragu. Bukankah Anda ini utusan Allah? Rasul katakan, saya utusan Allah. Bukankah agama kita ini agama Allah? Agama yang pasti Allah menangkan. Ya, kata Rasul. Lantas mengapa? Kita mau menerima keputusan ini. Keputusan yang jelas-jelas menampakkan ketidakadilan terhadap umat Islam. Apa kata Rasul? Saksikanlah bahwa aku adalah hamba dan putusan Allah. Umar masih tidak puas. Masya Allah. Karena memang luar biasa. Ujiannya ini memang luar biasa berat. Dan memang ini ujian yang setimpal, selevel para sahabat. Kalau kita, Masya Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kami membayangkan, boleh juga bayang-bayang sedikit gitu ya. Kalau seperti ini, jangan-jangan kita bilang, hoak. Gak gitu kan? Belum dengar beritanya, belum telusuri kebenarannya, kita sudah bilang, hoak. Dia bilang, mau masuk ke sana. Tapi tak jadi, waktu. Na'udzubillah. Rasul, Umar kemudian menghadap Abu Bakar. Beliau katakan yang sama. Bukankah beliau itu adalah hamba dan utusan Allah? Ya, kata Abu Bakar. Bukankah ini adalah agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Lantas mengapa kita terima ini? Apa kata Abu Bakar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, kira-kira Abu Bakar paham nggak apa yang terjadi setelah ini? Nggak paham. Bahkan bisa jadi Rasul pun tidak paham apa yang terjadi setelah ini. Itu semuanya rahasia Allah. Tapi mengapa beliau terima? Mengapa beliau yakin? Ya karena memang kalau bicara iman itu ya keyakinan dulu. Bukan pengetahuan dulu. Bahaya. Kalau pengetahuan itu kita simpan di depan, keyakinan kita simpan di belakang. Nanti tak cocok dengan pengetahuan kita tolak dulu. Oh jangan dulu, jangan kerjakan. Walaupun ayatnya ada, hadisnya ada, jangan dulu. Karena menurut ilmu pengetahuan yang saya ketahui begini, itu salah. Iman itu tidak begitu. Iman itu bahkan boleh kita doktrin kalau iman. Karena seringkali ilmu kita itu belum nyampe. Seperti tadi itu, ilmunya belum nyampe. Memang Allah belum takdirkan kok. Belum terjadi. Ini suatu perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi yang pasti adalah apapun yang Allah putuskan, apapun yang Rasul putuskan, pasti yang terbaik. Itu. Kalau Allah telah putuskan sesuatu, maka itu pasti benar, pasti baik. Dan itu melekat seiring dengan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah sekalian, pendek kata, diterimalah keputusan itu sehingga kemudian selesailah suatu perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada para sahabat. Kata Rasul kira-kira begini, kita laksanakan umroh di sini, kita potong itu hewan-hewan yang kita bawa itu kita potong, kemudian kita cukur rambut kita nih. Rasul sampaikan kepada para sahabat bagaimana reaksi respon para sahabat. Makanya kami katakan ini ujian yang berat, karena belum pernah para sahabat yang mengacuhkan perintah Rasul. Sehingga Rasul mengatakan, aku khawatir ini juga akan terjadi kepadaku sebagaimana dulu terjadi pada Musa dan Isa. Tadi ayatnya dibaca oleh Ustaz Mansur. Kenapa Musa dan Isa alaihissalam? Karena dua orang nabi ini banyak dikhianati oleh muridnya, oleh orang yang berada setelahnya dari kalangan Bani Israel. Diperintahkan oleh Rasul kepada para sahabat tadi untuk umroh di sini, tak ada satupun sahabat, bisa dibilang begitu, mungkin kecuali Abu Bakar, yang melaksanakan perintah Rasul ini. Semuanya tenang, semuanya tak bergeming, tak laksanakan perintah Rasul. Rasul heran. Rasul kemudian merasa sangat sedih. Saya katakan tadi, beliau mengatakan kalimat seperti itu. Dan menurut hemat kami, belum pernah beliau mengatakan kalimat seperti itu yang meragukan, menyangsikan kesetiaan sahabat-sahabat beliau. Belum pernah. Inilah masanya. Beliau masuk tenda. Dan beliau saat itu membawa istrinya yang bernama Ummu Salamah. Rasul memang biasa begitu. Kalau beliau mau berangkat ke suatu perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya. Kira-kira siapa nih yang akan mengikuti beliau? Kadang-kadang Aisyah, kadang-kadang kali ini Ummu Salamah. Beliau masuk ke tenda dan beliau ceritakan kepada Ummu Salamah. Gini, begini dan seterusnya. Ini Masya Allah, ini ibu-ibu nih, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini Masya Allah, ini peran ibu sangat besar sekali. Kami catat tuh setidaknya ada tiga momen dalam sejarah gitu ya, yang melibatkan besarnya peran muslimah. Yang pertama, ketika Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir dari ibu-ibu Bani Israel. Maka dilaksanakanlah perintah yang sangat durjana ini. Menurut sejarah, setidak-tidaknya 30.000 bayi yang dibunuh kala itu. Kecuali satu bayi. Satu bayi yang diantar oleh Allah langsung masuk ke rumah Fir'aun. Bayi yang nanti menjadi Musa alaihissalam. Siapa yang melarang untuk membunuh Musa ini? Yakni istri beliau. Jadi keputusan yang besar ini dikecualikan satu bayi. Siapa yang mengecualikan itu? Atas permintaan istrinya. Tentu saja perempuan muslimah. Yang kedua, ketika Rasul menerima wahyu. Masya Allah. Beliau ketakutan. Wajar. Beliau tidak pernah mengalami seperti ini. Suatu yang sangat dahsyat terjadi kepada beliau. Disampaikan wahyu kepada beliau, gitu kan. Rasul itu mengalami perkara yang berat itu. Perkara yang paling berat itu adalah ketika beliau menerima wahyu. Wahyu nanti akan diturunkan, ada dicantumkan dalam Al-Quran. Beliau ketakutan, kaget, pulang ke rumah. Siapa yang menyambut beliau? Khadijah. Dan Masya Allah, sedikit pun beliau, Khadijah ini ikut-ikutan takut, tidak. Beliau malah menenangkan Rasul Muhammad SAW. Kata beliau, wahai suamiku, Anda itu seorang yang sangat berakhlak mulia. Anda itu tidak pernah menzalimi orang yang dipercaya. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan Anda. Ini mesti suatu hal yang baik. Itu istri. Terus yang ketiga ya ini. Ketika Ummu Salamah menyampaikan saran kepada Rasul, ya Rasul, jangan kasih nasihat pakai kata-kata. Tetapi langsung aja laksanakan. Langsung aja potong atau sembelih itu hewan. Kemudian langsung aja cukur rambut beliau. Kira-kira gitu. Rasul
menerima saran Ummu Salamah, beliau laksanakan itu. Kemudian Masya Allah, ajib sekali, luar biasa, satu persatu kaum muslimin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nih, Masya Allah, ini ibu-ibu nih. Makanya nanti ibu-ibu itu punya peran yang sangat dahsyat. Kehebatan suami, kepintaran suami, ketingginya karir suami dan seterusnya gitu ya. Itu mesti berkaitan, berhubungan dengan istri yang ada di rumah. Perannya sangat besar. Karena suami yang hebat itu di belakangnya, bukan di belakang malah sekarang ya. Bisa di depan dan bisa di samping. Kalau orang sebut di belakang belum tentu juga itu. Peran ibu itu kan kadang-kadang di depan, di samping, kiri, kanan, dan belakang gitu ya. Tapi tetap satu, bukan depan satu, samping, kiri, nah, itu lain tuh. Ya, para hamba sekalian, kemudian para sahabat melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul itu, kemudian mereka kembali ke Madinah. Tetapi cerita yang 4 hal tadi, 3 hal tadi gitu ya. Yang 3 hal tadi itu yang menjadi ganjalan kaum muslimin, Masya Allah ternyata dijawab oleh Allah satu persatu. Memang ilmunya di sisi Allah. Allah yang putuskan. Rasul yang putuskan itu. Itu perkara telah disetujui oleh Rasul, maka pasti Allah yang akan melanjutkannya. Yang pertama, siapa bilang umrahnya itu tahun ini? Dalam mimpi itu kan tidak disebutkan tahun ini. Jadi kemudian tahun berikutnya kaum muslimin umroh ke Mekah dengan cara yang aman. Tuh, mimpi Rasul terlaksana. Bayangkan kalau sekiranya sudah terlanjur untuk memfitnah Rasul. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah masih menunggu, masih menyempurnakan suatu perkara. Seringkali kan seperti itu di kita. Kita itu seringkali tak sabar dengan apa yang Allah rencanakan di kita. Kita sering mengeluh dengan persoalan yang datang di kita. Padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan suatu cerita besar untuk kita. Tidak ada cerita besar yang terjadi bagi hamba-hamba Allah, kecuali mesti melewati jalan yang berliku-liku, yang sakit-sakit dulu, berdarah-darah dulu, berdebu-debu dulu, baru nyampai nanti satu cerita yang sangat besar. Punya anak yang sudah sukses, ibu-ibu sekalian, bapak ibu, jangan sekarang mikirannya. Sekarang memang sudah sukses. Dulu, waktu dia masih kecil, waktu dia masih SMP, waktu dia sudah SMA dan seterusnya. Andai kata kita tak sabar itu, tak sabar kita mendidik anak, tak jadi anak itu. Saya punya cerita sedikit. Seorang sahabat saya ya, dia konselor, sekarang jadi konselor HIV. Dia cerita, dan akhirnya saya bawa kemana-mana dia. Karena ceritanya itu menurut saya perlu kita ketahui. Ceritanya seperti ini. Dia dimasukkan oleh bapaknya dan ibunya ke pesantren besar di Jawa. Pesantren yang sangat terkenal. Namanya tidak usah sebutkan. Kemudian berangkatlah. Tentu saja yang namanya kalau anak dimasukkan pesantren, harapan kita kan besar tuh. Menjadi ustadz, menjadi orang yang berilmu dan seterusnya. Ternyata apa yang dia buat? Sampai di sana, belajar juga. Dia terjerumus pada pergaulan narkoba. Dikeluarkan dari pesantren, diantar oleh orang pesantren sampai ke Pontianak. Di sini dia menjadi pecandu narkoba. Bisa dibayangkan tuh, seperti apa sulitnya, susahnya ngurus anak yang narkoba. Anak gitu, darah daging gitu, tapi narkoba. Mungkin dalam hati, maaf nih, jangan-jangan dalam hati sempat terpikir di kita, baguslah mati ya. Saking beratnya ngurus orang yang sudah kecanduan narkoba. Masya Allah. Jadi sampai kemudian bapaknya meninggal. Dia masih belum sadar-sadar. Tetapi hebatnya sang mama ini tidak pernah berhenti berusaha. Sampai dia dibawa anaknya ini, anaknya tidak dibawa, sampai dia berangkat umroh khusus untuk mendoakan anaknya. Tak berhenti. Usaha mama ini tak berhenti. Akhirnya dia punya istri gitu kan, punya anak, cerai sama istrinya, dan anaknya meninggal. Nah, ini momentum yang sangat penting. Ketika anaknya meninggal, dia itu seperti tersadar. Kok aku tuh seperti ini? Nah, Masya Allah,
ternyata ini titik balik beliau, sahabat saya tadi. Titik balik beliau tersadar bahwa ini jalan yang salah. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Kemudian dia, pada cerita pokoknya dia tobat. Dia sekarang menjadi konselor narkoba. Tadinya saya pernah bekerja di Rumah Sakit Jawa Sungai Bangkok. Ada Wisma Siri di situ. Dia di situ. Dia punya komunitas mau. Itu yang kegiatan dia itu untuk menyadarkan orang jangan sampai terjerumus. Tahu nak macam-macam nih. Apapun yang kau ceritakan tentang narkoba aku tahu. Tahu persis. Jungkir balik tadi. Makanya kalau ada pasien tuh klien yang datang, biasanya kan suka nak bohong-bohong tuh. Nah, kalau udah sampai ke anak-anak konselor nih, bisa terbongkar semua itu. Tahu semua deh. Apapun kau ceritakan aku tahu. Jadi konselor narkoba, Masya Allah. Ibrohnya ini Masya Allah. Kalau sang ibu tadi tak sabar, putus asa, padahal Allah sudah menyiapkan sebuah jawaban yang besar. Jawaban yang besar. Seringkali memang masalahnya itu, kita tidak sabar atas rencana Allah. Kita suka mengeluh di tahapan yang sebenarnya setelahnya itu akan ada sebuah masalah, sebuah nikmat yang Allah siapkan kepada kita. Kita tak tahan sakit. Kita tak suka nak merasa letih. Kita dan seterusnya. Masya Allah. Nah ini para hamba sekalian, Allah sedang menyiapkan cerita untuk Rasul tadi. Yang pertama, ternyata umrohnya tetap dilaksanakan. Jadi yang Rasul mimpikan benar. Terus yang kedua, setiap orang yang berasal dari Mekah, mereka berangkat ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Ternyata orang-orang ini yang mereka berangkat dari Mekah tujuannya mau silaturahmi, kan gencatan senjata nih ceritanya. Kan banyak saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka, atau mungkin hubungan dagang dengan orang-orang Madinah. Karena sebagian besar tadi orang-orang yang hijrah itu tentu saja mereka berasal dari Mekah. Mereka sampai di Madinah, melihat keindahan Madinah, didakwahi di sana masuk Islam. Ingat klausulnya, kalau ada orang Mekah yang berangkat ke Madinah, wajib dikembalikan ke Masya Allah. Orang tadi berangkat ke Madinah, masuk Islam di Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Dakwah di Mekah. Makanya, lonjakan terbesar pada masa Rasul, orang masuk Islam itu adalah paling tidak itu 2 atau 3 tahun. Kapan itu? Ketika peristiwa gencatan senjata setelah masa Hudaybiyah. Setelah masa Hudaybiyah itu kan nanti ada perang Fathul Mekah namanya. Rasul membawa 10.000 kaum muslimin yang berangkat dari Madinah. Padahal tadinya umat Islam 2 tahun sebelumnya ketika perjanjian Hudaybiyah itu jumlahnya cuma kurang lebih 2.000. 1.400 yang berangkat, mungkin sisanya berada di Madinah. Berapa ratus persen itu? Masya Allah. Terus yang berikutnya, jika ada orang Madinah yang berangkat keluar dari Madinah menuju Mekah, tidak wajib dikembalikan. Ternyata ini orang yang berangkat dari Madinah ke Mekah adalah orang-orang yang sudah tak tahan lagi di Madinah. Artinya siapa nih? Orang-orang yang punya penyakit hati. Orang-orang munafik. Mereka tak tahan hidup menderita di Madinah. Memang beda antara Madinah dan Mekah. Mekah itu kota. Madinah itu adalah kampung. Mekah itu perdagangan. Madinah itu adalah perkebunan. Kala itu. Makanya disebut Yathrib. Nih, Masya Allah. Itu rahasia Allah. Kan memang kita tak tahu rahasianya. Bahkan bisa jadi Rasul pun tak tahu rahasia ini. Yang beliau sangat ketahui adalah kalau beliau putuskan atas kehendak Allah itu pasti benar adanya. Abu Bakar pun tak tahu, walaupun beliau sangat yakin bahwa apapun yang diputuskan oleh Rasul ini pasti benar adanya. Nah, para hamba sekalian, beginilah cerita perjanjian Hudaybiyah, suatu peristiwa yang sebenarnya menguji tingkat keimanan kita dengan cara yang berbeda. Sejauh mana kita itu benar-benar meresap di dalam hati apapun yang diputuskan oleh Allah dan
Rasulnya. Seringkali kita itu mendapatkan suatu peristiwa yang betul-betul di luar dari rencana kita. Kalau Allah yang putuskan, terima. Kalau dia berbentuk ujian, musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Terima dulu, kembalikan kepada Allah. Karena kalau kita ngeluh pun, tak akan berguna, tak akan mengurangi masalah. Malah nambah masalah. Masya Allah. Ya, sudah lama pula ya, para hamba Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Rasul putuskan kepada kita, maka itu pasti yang terbaik. Yang terakhir, kami sangat bersyukur kita berkumpul di sini tergolong orang-orang yang bukan bakhil. Masya Allah. Kata Rasul, al-bakhilu man dzakirtu alaihi indahu walam yusolli alaihi. Orang yang bakhil itu adalah siapa yang disebut namaku kepadanya walam yusolli alaihi, dan tidak berselawat kepadaku, kata Rasul. Kami masalah tadi baru datang saja kita sudah bergemuruh selawat Rasulullah SAW. Dan setiap kita ucapkan nama Rasulullah SAW, kita langsung spontanitas menyebutkan selawat kepada Rasulullah SAW. Terus seperti yang saya janjikan tadi, boleh ya Pak RT? Nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anak-anak juga. Untuk kuis yang pertama, siapa yang mau nengok nih? Nanti kalau yang mau jawab, angkat tangan. Hadiahnya buku. Buku yang di atas. Pak RT boleh lihatkan bukunya Pak RT. Sebelum Rasul mengutus Utsman untuk perjanjian Hudaybiyah, siapakah sahabat yang ditunjuk pertama kali? Nah, Bapak ini dulu. Umar Ibn Khattab. Betul Ustaz ya? Betul. Ustaz Mansur betul ya? Nah, kasihkan Pak RT. Masya Allah. Boleh difoto. Ini mohon maaf dari koleksi saya. Saya punya ada beberapa seperti itu. Ya. Kemudian Sirah Nabawiyah ini tadi bukunya baru nyampe tadi nih. Saya kira nggak nyampe. Sirah Nabawiyah. Ini penulis yang terbaik ya, Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Pertanyaannya adalah, ini lebih mudah lagi nih. Ibu-ibu ini mesti catat nih. Siapakah, mesin aman ya, istri Rasul yang menemani Rasul para Hudaybiyah? Yang itu udah. Nah, ibu-ibu yang itu yang nunjuk, ibu-ibu yang nunjuk sana tuh. Ah, betul gak Ustaz? Betul, Masya Allah. Oke, ibu tuh. Ya, cuman hadiahnya cuma 2 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu benar-benar kesalahan saya sendiri, mohon maaf dan mohon diluruskan. Demikian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.